Muibi, Ya. kalau tadi kalian kan ngomongin tentang tempat yang gak cuma angker, tapi punya sejarahnya sendiri kan. Terus ada juga kiriman cerita tentang sosok setannya. Nah sekarang gue mau ngebacain kiriman cerita tentang salah satu topik yang selalu dikirimin sama Paranoise. Itu tuh tentang mitos. Oke. Lagi-lagi di luar sana mitosnya ternyata emang bukan cuma omong kosong. Seringkali emang beneran jadi cara buat nyegah kita dari mara bahaya. Salah satunya dari bahaya gaib di sekeliling kita. Dan kalau udah ngomongin mitos, ada satu mitos yang gue yakin kita semua dari kecil tuh udah familiar sama ini. Mitos buat gak keluar rumah setelah azan maghrib, terutama buat anak-anak kecil. Nah tapi kalau di lingkungan tempat tinggal si pengirim ini, sebut aja namanya Ismi. Lebih spesifik lagi mitosnya, gak boleh keluar, main, atau bahkan ngumpet di balik jemuran pas waktu maghrib. Soalnya di situ suka ada ibu dan anak yang ngajak main. Anjir. Nah ini tuh semua kebetulan beneran dialamin sama anaknya si Ismi. Persis di sekitaran tahun 2017, Ismi sama suaminya, sebut aja namanya Mas Ridwan, sama anaknya juga yang masih kecil namanya Tegar, pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran salah satu kota di Jawa Barat. Karena Mas Ridwan nih sering pergi dinas, makanya yang rutin nempatin rumahnya tuh cuma Ismi sama si Tegar aja. Tempatnya cukup padat, tapi masih banyak ruang kosong. Di kanan rumah kebetulan ada kebun yang gak keurus, dan di kirinya ada gang sempit tanpa lampu. Dan dari hari pertama pindah di situ, ada salah satu tetangga namanya Ibu Nurlela. Dari situ si Bu Nurlela ini tuh langsung ngewanti-wanti kalau si Tegar ini gak boleh keluar pas waktu maghrib, apalagi main di dekat area jemuran. Ismi ini cuma nyengir sambil bilang, "Iya Bu, namanya juga anak-anak, kadang susah diajak masuk." Tapi si Bu Nurlela ini tuh malah jadi melotot ngeliatin Ismi, terus bilang, "Ini saya teh nggak lagi bercanda loh Bu, di sini tuh suka ada ibu sama anaknya." Nah sampai sini Ismi ini masih nggak ngerti maksudnya tuh apa. Sampai singkat cerita, waktu itu si Tegar nih baru 6 tahun. Kalau kata orang, dia ini tuh lagi di fase lincah-lincahnya, susah diem. Tegar suka main petak umpet sama anak-anak tetangga. Tapi di sorenya pas Ismi lagi sibuk beberes rumah, tiba-tiba semuanya nih jadi mendadak sepi gitu. Biasanya kalau Tegar tuh terlalu diem, ini tuh malah jadi kayak pertanda buruk gitu. Nah waktu nih udah nunjukin maghrib di situ. Ismi langsung keluar rumah, ngelihat jemuran yang masih basah. Terus di situ kelihatan ada baju-baju ngegantung, goyang-goyang ketiup angin, dan di baliknya kelihatan ada punggung kecilnya si Tegar. Tapi pas coba dipanggil-panggil, Tegar ini tuh gak ngejawab sama sekali. Dan pas dideketin, mukanya Tegar tuh udah pucet. Terus dia bilang, "Ibu, tadi ada yang nemuin Tegar. Ada ibu-ibu sama anak kecil yang mirip banget sama Tegar, tapi matanya hitam semua." Sambil si Tegar nih nunjuk-nunjuk ke arah samping jemuran. Di sini si Ismi udah mulai merinding nih. Jadi dia langsung narik Tegar masuk ke rumah. Dan persis sebelum masuk ke rumah, Ismi nih ngedenger ada suara pelan banget. Terus bilang, "Pinter kamu ngumpetnya Dek." Di sini si Ismi bener-bener kaget banget. Tapi pas noleh gak ada siapa-siapa. Ismi nyoba positive thinking, nyalain angin, tapi gak bisa bohong, perasaannya emang udah mulai gak tenang tuh di situ. Dan bener aja Muibi, gangguan tuh gak stop di situ. Seminggu setelahnya, tiap maghrib, si Tegar ini mulai suka ketawa-tawa sendiri. Kayak ketawa anak kecil yang lagi main gitu, padahal dia sendirian posisinya. Ismi pernah nih ngintip lewat pintu kamar anaknya. Si Tegar tuh posisinya lagi duduk di pojokan kamar sambil ngeliatin ke jendela. Di sini si Ismi mulai penasaran, akhirnya dia nanya nih ke Tegar, dia main sama siapa. Tegar nih cuma bilang lagi main sama temen baru. Tapi pas dicoba tanya mana temennya, Tegar cuma jawab lagi ngumpet sambil nunjuk ke arah luar jendela. Dan di detik itu juga tirai jendela nih gerak-gerak sendiri, kayak ada sesuatu yang nyentuh gitu dari belakang. Di sini Ismi langsung nutup gorden, terus ngajak anaknya tidur bareng di kamarnya dia. Tapi malamnya pas lagi ke depan rumah, Ismi ditegur sama tetangga samping yang ngira Ismi tuh punya 2 anak. Soalnya tadi pas maghrib kelihatan ada 2 anak kecil lari-larian di halaman rumah. Yang satu secara deskripsi nih fisiknya emang mirip Tegar. Nah tapi yang satunya gak kalah mirip juga sama si Tegar. Bedanya cuma bajunya nih kelihatan basah banget.
Di sini Ismi langsung lemes, soalnya di hari itu Tegar tuh pakai baju yang kering, bukan baju basah. Dan tahu nggak Moy, Bi? Si tetangganya ini nambahin kalimat terakhir yang bikin Ismi nih jadi nggak bisa tidur. Dia bilang, "Teh, anak yang satunya itu yang pakai baju basah itu terus-terusan ketawa, tapi matanya kelihatan kayak kosong." Nah, malam-malam setelahnya nih, rasanya tuh jadi makin parah aja. Pintu belakang rumah tuh jadi sering diketok 3 kali. Cepet gitu ketokannya, kayak ketokan pas lagi main petak umpet. Terus jemuran nih selalu basah lagi, padahal udah dijemur ulang. Dan kadang Ismi tuh ngedenger ada suara anak kecil lagi ngitung pelan tengah malam. Kayak 1, 2, 3, aku cari ya. Nah, karena si Ismi udah mulai takut juga nih sama maghrib-maghrib ini. Tapi si Ismi tuh sebenarnya sejauh ini gak pernah nyangka kalau semua ini bakal berujung ke suatu hal yang jauh lebih gelap lagi yang dia bayangin. Apalagi setelah itu tuh si Tegar juga jadi mulai ngomong yang gak masuk akal gitu loh. Dan satu sore, Tegar nih dengan polosnya izin pamitan ke Ismi karena katanya besok mau diajak jalan-jalan sama si ibu. Ibu yang dimaksud di sini tuh sosok ibu gaib yang sering ditemuin dia di jemuran itu, Moy. Ismi di sini makin gak bisa tidur tuh sampai tengah malam. Dan baru juga dia bisa merem, dia kebangun lagi karena ngedengar ada suara kain basah diseret-seret. Terus akhirnya dia keluar kamar dong. Dan pas dia keluar ada si Tegar tengah malam lagi duduk di lantai deket pintu belakang sendirian. Dan dalam gelap itu tangan kecilnya si Tegar nih keangkat sedikit, kayak lagi digandeng orang gitu loh. Orang yang kalau dilihat dari sudut matanya Ismi lagi berdiri di luar. Kayak sosoknya tuh perempuan tinggi, rambutnya nih basah nutupin muka, badannya miring kayak emang gak bisa berdiri tegak aja. Dan dia tuh gak nyerang, dia cuma nunduk kayak lagi nungguin si Tegar gitu. Dan puncaknya tuh ada di sini, Moy, Bi. Kondisinya malam itu tuh lagi gerimis, tiba-tiba Bu Nurlela nih datang gedor-gedor rumahnya Ismi, terus kayak panik gitu. Bu Nurlela bilang kalau dia tuh ngedenger ada suara anak kecil nyanyi dari arah kebon. Mirip banget sama suaranya si Tegar. Awalnya Ismi nih gak percaya, tapi pas dia nyamperin ke kamar Tegar, kamarnya tuh kosong. Pintu belakang udah kebuka setengah, dan jemuran basah nih ayun-ayun pelan gitu. Walaupun gak ada angin sama sekali di situ. Terus posisinya ada jejak kaki kecil di lantai, basah kayak abis jalan di genangan gitu. Dan jejak itu kelihatan keluar dari rumah. Akhirnya Ismi sama Bu Nurlela nih ngikutin jejak itu sampai ke kebun gelap di samping rumah. Dan di tengah kebun itu Ismi ngeliat ada siluet 2 sosok, perempuan sama anak kecil lagi berdiri ngadep ke si Tegar. Dan sebaliknya Tegar ngeliatin mereka tuh juga udah kayak kenal lama gitu. Akhirnya Ismi tuh ngejerit manggil Tegar, tapi yang jawab tuh bukan anaknya, Moy, Bi. Yang jawab tuh suaranya lirih, suara perempuan yang kayak pecah-pecah nyaring gitu. Dan di sini kondisinya Ismi bener-bener udah kaku, nggak berani ngedeket. Terus pelan-pelan warga tuh berdatangan tiba-tiba karena pada dimintain tolong sama Bu Nurlela. Tapi pas warga pada masuk ke kebun, tiba-tiba semuanya hilang gitu aja, termasuk si Tegar, Moy, Bi. Di sini Ismi lemes banget, dia cuma bisa nangis doang di situ. Dan untungnya nggak perlu waktu lama, ada salah seorang sesepuh di tempat tinggalnya dia, panggil aja namanya Aki Tisna. Dia langsung ikut turun tangan. Dan dengan modal pakai sendalnya Tegar, baju terakhir yang dia pakai, dan segelas air sumur di belakang rumah, Aki Tisna nih langsung mulai ritual. Pokoknya prosesnya nih cukup panjang dan lumayan serem. Tapi intinya setelah 1 jam prosesi ritual, di kebun sebelah tiba-tiba tuh muncul gumpalan kabut pekat turun dari atas langit gitu. Dan di dalam kabut itu ada Tegar kayak lagi megang tangan anak kecil yang rambutnya panjang. Mukanya tuh pucat, terus senyum lebar gitu. Dan di belakangnya itu tuh ada sosok ibu itu. Badannya condong kayak tulang punggungnya tuh emang patah gitu. Dan rambutnya juga basah banget. Dan di detik itu juga Ismi disuruh langsung manggil-manggil nama anaknya, sekaligus nyebutin tanggal lahirnya berkali-kali. Di situ dia nggak tahu tuh fungsinya buat apa, tapi kabutnya tuh beneran jadi muter kayak pusaran angin gitu. Dan sosok setan itu juga jadi ngejerit panjang, kejang-kejang, terus hilang gitu aja. Dan sebelum hilang itu, setan anak kecil tadi tuh cuma ngeliatin ke arah Ismi aja. Tatapannya kosong tapi kayak marah gitu, kayak seolah-olah dia baru kehilangan teman baru gitu.
Di situ si Tegar langsung pingsan, bahkan baru sadar sekitar 2-3 hari berikutnya. Dan untungnya si Tegar nih masih selamat. Terus dia juga lupa sama semuanya. Tapi ya sesekali juga masih suka bengong gitu aja di dekat pintu belakang rumahnya dia. Nah, kalau kata terapis, mungkin itu tandanya ada sesuatu yang dia ingat, tapi samar-samar. Tapi kalau kata Aki Tisna, Tegar ini tuh emang gak diculik. Dia cuma diajak main ke alamnya mereka. Dan untungnya belum jauh dibawa, jadi masih bisa dijemput. Sosoknya emang ada ibu sama anak, mereka pasangan, tapi emang gak utuh. Dan anak manusia itu dibawa dan dipakai buat ngelengkapin bayangan mereka aja. Gila sih. Gue ngedenger cerita lu ya Nat ya. Bener-bener gak diduga-duga sih cerita kiriman Paranoid ini.